Waktu saya tanya pada Pak JK itu, Pak JK, gimana ceritanya sih kok ada IKN? Kata Pak JK, dukun aja nggak bisa jawab. Apa yang baik dilakukan di situ? Bagus tadi usulan Dedi. Supaya dia konsisten, tulis surat pada Pak Prabowo. Saya minta dengan sangat Pak Prabowo, tolonglah ada satu kamar khusus yang dibuat di situ. Walaupun anggarannya mungkin cuma 10 miliar atau 100 juta untuk anak saya, supaya dia bisa menikmati legasi yang saya bayangkan itu. Apa yang bisa dilakukan oleh Gibran di situ? Jadikan istana itu sebagai tempat pangkalan LPG 3 kg. Kepada pemerintah Indonesia khususnya Pak Prabowo agar Rocky Gerung dikirim ke barak tentara agar dilatih tubuh dan mulutnya, agar dilatih tubuh dan mulutnya, dan Hotman mendukung Deddy Mulyadi. Sekarang ya, betapa Rocky Gerung itu siapa, tapi dia bisa ngomong seenak jidat, gitu kan? Di zaman Pak Harto 2 hari dia ngomong, 2 hari saya berani taruhan kuping saya hilang, 2 hari selesai. Nggak, bukan soal ditangkap doang, hilang. Bahwa sebenarnya soal progres pembangunan IKN itu sebenarnya sudah diseriusi. Itu artinya secara perlahan ini bisa dijadikan sebagai argumen untuk menepis bahwa sebenarnya IKN itu tidak terlampau diseriusi di pemerintahan yang baru. Karena berbarengan dengan efisiensi beberapa waktu yang lalu, kan ada upaya untuk pemangkasan terkait dengan dana IKN. Tapi secara prinsip ketika Gibran, wakil presiden, kemudian melakukan kunjungan ke IKN, ya saya kira kan ingin memberikan satu pesan bahwa IKN itu adalah proyek yang ini sustainable, dilanjutkan dan bukan proyek mangkrak seperti yang misalnya diperbincangkan di media sosial dan di kalangan kelompok-kelompok aktivis. Yang kedua, yang bagi saya secara prinsip ini kan sebagai penegas bahwa Gibran sebagai wakil presiden memiliki peran penting ya, terutama bagaimana melanjutkan program-program strategis pemerintahan sebelumnya, terutama pemerintahan Pak Prabowo Subianto, pemerintahan Pak Jokowi maksud saya. Dalam konteks itulah ketika ada informasi yang mengatakan tahun depan 2026 Gibran itu akan berkantor di IKN, saya kira ini adalah sebagai salah satu bentuk bagaimana peran-peran wakil presiden sepertinya juga akan difokuskan ikut berkontribusi, mendesain dan merancang bagaimana IKN itu akan menjadi harapan baru, bahwa persoalan kerumitan-kerumitan yang selama ini ada di Jawa, persoalan tumpuan-tumpuan yang ada di sekitar Pulau Jawa itu secara perlahan bisa diurai dengan adanya IKN yang konon katanya ini bisa memberikan harapan dan distribusi untuk kehidupan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Karena kalau tidak salah kita mendengarkan IKN ini tentu akan bagaimana distribusi dan pemerataan ekonomi juga akan terwujud. Di situ juga akan terbangun bagaimana peradaban-peradaban baru, ekosistem baru yang saya kira secara perlahan bahwa magnet di Indonesia itu bukan hanya di Jakarta, tapi secara perlahan pindah ke Kalimantan, ada ibu kota negara yang ini bisa diandalkan untuk menciptakan bagaimana kesempatan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, termasuk juga ekses-ekses negatif yang selama ini tidak bisa diselesaikan di Jakarta itu bisa tuntas. Inilah yang saya kira kenapa pembicaraan terkait dengan Gibran kembali misalnya berkunjung ke IKN ini sebagai penegasan bahwa sebenarnya Wapres itu bukan hanya sebatas ban serep, bukan hanya sebatas misalnya dibutuhkan jelang pemilu, tapi secara prinsip peran-perannya sudah mulai difungsikan minimal untuk menseriusi bagaimana progress report terkait dengan IKN itu memang bisa diimplementasikan di tahun depan. Ini tentu yang kita tunggu, Silvia. Karena saya kira bukan hanya infrastruktur fisiknya yang kemudian cukup menjanjikan, tapi aktivitas ekonomi, politik, dan pemerintahannya secara perlahan juga harus mulai ditunjukkan. Kalau tahun depan Wapres Gibran itu berkantor di IKN, ini tentu kan ingin memulai bagaimana keinginan IKN sebagai upaya untuk membangun epicentrum peradaban baru, peradaban ekonomi, peradaban politik itu kan diharapkan bisa terwujud dan bisa tumbuh. Dan ini kan secara perlahan bisa membantah bahwa IKN itu adalah proyek buru-buru yang sebenarnya hanya tujuannya untuk membangun legasi di akhir kekuasaan Pak Jokowi. Artinya pindah ke sana itu lebih cepat, sebenarnya jauh lebih baik. Yang kedua bagi saya tidak akan berpengaruh apapun secara signifikan. Ini tentu untuk membagi bagaimana kerja-kerja politik yang akan terjadi antara presiden dan wakil presiden. Misalnya wakil presiden dengan sejumlah kementerian yang sudah disampaikan oleh Bang Andrianov tadi, sudah memulai kinerja bagaimana distribusi harapan pembangunan ekonomi, pembangunan kehidupan sosial dan politik juga dimulai dari IKN yang baru itu. Artinya orang rapat, menteri rapat, ASN rapat dari IKN
Ini tentu untuk memberikan stimulus supaya kerja-kerja presiden dalam hal ini bisa di-backup secara prinsip dan secara signifikan oleh wakil presiden melalui ibu kota yang baru. Mau dibikin destinasi wisata, siapa mau pergi ke sana, Pak? Mau dimakan buaya? Jadi penderitaan semua yang ada di sana. Kemarin hujan sebentar di sana, itu bandara yang dibangun dengan gitu megah, lumpur semua. Di bagian dari IKN itu banjir, sampai ada buaya itu, rame itu di medsos. Lalu apakah kemudian menjadi realistis bagi Pak Prabowo nyemburin 14,5 triliun ke IKN? Otorita Ibu Kota Nusantara mencatat total kunjungan masyarakat ke IKN pada 2025 mencapai lebih dari 75.000 orang dan pergerakan kendaraan roda 4 sebanyak 8.700 unit. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN Thomas Umbupati mengatakan, meskipun belum ada regulasi terkait IKN sebagai kawasan wisata, namun pelayanan kunjungan tetap dibuka agar progres pembangunan IKN dapat diketahui oleh masyarakat luas. Hal ini juga sejalan dengan visi IKN sebagai kota dunia untuk semua. Secara normatif belum ada ketetapan apapun tentang IKN sebagai objek wisata ya. Namun, Otorita IKN melalui Bapak Kepala Otorita, Bapak Basuki Hadi Mulyono, membuka kepada publik untuk datang dan menyaksikan bagaimana perkembangan pembangunan IKN yang sudah berlangsung di staging pertama 2022-2024. Kenapa itu perlu kita butuhkan? Karena memang optimisme masyarakat ini akan menentukan keberlanjutan pembangunan IKN. Dan hari ini ketika masyarakat datang, kita biarkan bagaimana opini itu terbentuk dan biarkanlah itu lahir dari apa yang masyarakat lihat di lapangan. Jadi jangan sampai terkesan seolah-olah kita melakukan kampanye tentang IKN, sama sekali enggak. Tetapi kehadiran masyarakat adalah bukti bahwa masyarakat datang menyaksikan langsung bagaimana perkembangan pembangunan IKN. Deretan investor baru dipastikan mewarnai pembangunan Ibu Kota Nusantara dalam berbagai bidang. Hal ini terlihat dari penandatanganan perjanjian kerjasama antara Otorita Ibu Kota Nusantara dengan 6 investor dengan nilai investasi mencapai 3,55 triliun rupiah. Keenam investor itu yakni PT Harapan Nusantara yang akan membangun pusat kuliner, PT Makmur Berkah Hotel yang akan menghadirkan hotel berbintang di bawah jaringan Marriott International, PT Ice Property Asia yang akan membangun sekolah internasional, PT Maksi Nusantara Raya yang akan membangun retail modern, PT Kreasi Beton Nusa Persada yang akan membangun kawasan mixed use, serta PT Daya Mulia Turangga yang akan membangun area perkantoran dan kawasan komersial. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono mengatakan, peran para investor akan menunjang ekosistem perkotaan di Ibu Kota Nusantara. Dirinya pun berkomitmen akan terus melakukan percepatan pembangunan infrastruktur pendukung guna mendukung aksesibilitas para investor di Ibu Kota Nusantara. Kalau ini benar-benar swasta di bidang tadi, ada yang konstruksi, ada sekolah, ada kuliner, ada supermarket. Nah, ini saya kira akan sangat mendukung ya ekosistem perkotaan tahun ini. Otorita bekerja di IKN ini dengan baik, dengan serius, baik melalui APBN, melalui KPBU maupun mengundang investasi. APBN kita terus lakukan untuk melayani investasi tadi. Jadi jalan-jalan air, beauty segera kita bangun pada tahun ini. Seperti saya sampaikan tadi, ada bentar lagi mungkin mudah-mudahan pelelangnya bisa berjalan lancar, bisa penandatanganan dan bisa segera dibangun.